Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari di mana kami ingin mengeksplor dan berpetualangan di alam liar, alam terbuka, untuk mencari kekayaan alam. Bukan mencari, bukan mencari. Kalau mencari kan eksploitasi. Kita mencoba melihat apa kekayaan alam yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Ngawi. Kebetulan kita ada di tempat salah satu hutan yang masih asri, dan ini merupakan cagar budaya yang dimiliki daripada pemerintah daerah. Hutan ini itu secara legenda sejarah itu historinya adalah salah satu hutan tersakral, ya di Indonesia, yang semua tokoh spiritual pernah ke sini. Jadi mulai dari, saya nggak perlu sebut, mulai dari tokoh-tokoh petinggi-petinggi itu pernah ke sini, ya. Itu mungkin teman-teman sudah nggak asing, ini adalah hutan Srigati atau Alas Ketonggo. Ini adalah hutan secara historik masuk wilayah daripada Kerajaan Majapahit di dahulu kala. Dan menurut legenda, Prabu Brawijaya ninggalke atau ngelepas ke Prabonnya ada di sini. Nah, kita sebelum masuk ke area hutan ini, mari kita berdoa bersama, ya. Supaya perjalanan kita mendapat perlindungan, tidak ada halangan apapun, dan ini nanti kita akan berdoa bersama-sama. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk semua tim-tim saya juga, mari kita sejenak meluangkan waktu untuk berdoa bersama, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukmane sejati-sejatine rogoku, kaki mong nini mong sing momong jiwa lan rogoku. Kakang kawah adi-adi ari-ari, ibu bumi bapa kuwasa. Duh Gusti Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan, kula lan sak kanca, panjenengan paringi seger kewarasan, panjenengan paringi keselamatan, panjenengan paringi rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Duh Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Agung, ingkang Maha welas asih, panjenengan ngreksa napa ingkang dadi kekarepan kula lan sak kanca. Duh Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, jenengan paringi keselamatan kula lan sak kanca. Duh Gusti Allah, jenengan tebihake godha rencana, jenengan tebihake balak, jenengan tebihake musibah, jenengan tebihake bangsa-bangsa ingkang boten katon, jenengan tebihake bangsa-bangsa lelembut, bau reksa jin iblis setan boten saged nggodha kula lan sak kanca. Kabul saking kersane Gusti Allah, kun fayakun, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Begitulah, kita sejenak kita mengucap doa, dan ini kita juga tidak meninggalkan adat tradisi budaya kita, karena kita ada di tanah Jawa. Kita harus uluk salam, dan kita tetap melestarikan tradisi budaya, dan kita akan melakukan sebuah sebuah spiritual atau ritual yang teman-teman, ini bukan sebuah kemusyrikan, tetapi ini sebuah tradisi. Nah, jadi teman-teman kalau nanti ada yang bilang, wah ini musyrik, ini apa, nanti bisa chat saya akan menjelaskan sejarahnya seperti apa. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi teman-teman, kita melangkah dimanapun kita harus melakukan uluk salam. Ibarat Anda masuk ke rumah seseorang, Anda harus sampurasun,
permisi, assalamualaikum, nah, kayak gitu. Itu tujuan kita supaya apa, hal yang tidak terlihat di kita, dia memberikan sambutan yang hangat. Kalau kita sopan, insya Allah mereka juga sopan kepada kita. Itu supaya perjalanan kita lancar, tim-tim nggak ada kendala. Itu ya. Dan di sini kita akan mengeksplor salah satu sungai. Sungai ini salah satu sungai yang tersakral juga, karena melalui bantaran atau jalur di salah satu sungai Tempuk, atau sungai itu yang biasa digunakan setiap bulan Suro dan bulan-bulan yang sakral di situ buat mandi teman-teman. Dan itu alirannya yang kita akan telusuri ada apa di sana. Ikuti terus perjalanan ini. Jangan lupa teman-teman yang baru mampir, like, comment, subscribe, dan cantumkan mungkin pernah main ke sini. Oke, terima kasih. Cekidot.
Akhirnya teman-teman, ini perjalanan kita di hutan liar. Kita menyusuri sungai, menyusuri hutan, dan tadi terdengar suara wek 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 wek. Pikir saya itu apa, masa di hutan ada bebek liar gitu kan. Nah, saya telusuri terus. Nah, ternyata saya nemu ini kayak belibis teman-teman, depan saya itu. Dia lagi mandi, lagi asik. Itu yang warna putih abu-abu itu kayaknya jantan, yang satunya betina. Tapi yang membuat kita heran, dia itu nggak terlalu takut sama manusia, tetapi kalau didekatin lari. Nah ini heran. Nah ini makanya ini saya yakin ini adalah ada unsur kesengajaan yang dilepaskan oleh mungkin pecinta satwa, mungkin ya. Atau bisa jadi karena ini salah satu hutan yang sakral di tempat Ngawi, salah satu Ngawi di Alas, yang termasuk hutan yang termasuk disakralkan, bahkan spiritual se-Indonesia itu mensakralkan. Itu ada yang pernah saya dapat informasi bahwa pelaku-pelaku spiritual itu selalu membuang syarat, salah satunya adalah ayam putih mulus, cemani, bebek, mentok yang sepasang-sepasang, sifatnya begitu. Nah ini kemungkinan ya, tanda kutip kemungkinan itu bisa terjadi teman-teman. Karena ini masih wilayahnya hutan yang liar, yaitu atau hutan alam atau hutan cagar budaya punyanya Kabupaten Ngawi. Itu adalah salah satunya hutan Srigati. Dan ini saya masuk di pedalamannya. Teman-teman bisa lihat di sungainya ini ada bebek mentok. Padahal ini jauh dari pemukiman. Nah saya rasa ini sengaja. Tapi apapun itu kita tetap harus menjaga ekosistem alam, karena kita di alam harus bisa menyatu ya, supaya alam juga bisa mengerti dengan bahasa kita. Kalau kita santun, alam akan santun. Jadi sekali lagi jangan terlalu mengeksploitasi kekayaan alam tapi lupa untuk memperbarui daripada sumber daya alamnya. Nah itu yang akan terjadi ya, kita alam itu bisa berbicara dengan apa yang kita lakukan. Bahasanya tabur tuai. Kalau ini kita jaga kelestariannya, anak cucu kita bisa melihat, menikmati eksotisnya, keindahannya, seperti itu ya teman-teman. Nah kita akan cari, biasanya kalau ada binatang kayak gini, unggas liar ini, nggak jauh dari dia bermain, itu ada, kita menemukan yang namanya apa itu, telur. Biasanya ya, ini biasanya, tapi saya nggak janji ke teman-teman itu ada atau enggak ya. Tetapi kita akan coba nyari, nelusuri nanti di semak-semak. Kalau ada ya rezeki kita. Ya nanti kalau nggak ada ya teman-teman jangan kecewa. Jadi kita hanya memastikan teori ini gitu kan. Teori ini supaya apa? Kita nggak penasaran. Ini bebek ini beneran bebek atau bebek yang jadi-jadian gitu. Karena tempatnya begini. Jadi kalau kita mau tangkep, saya juga agak was-was gitu kan. Karena situasinya di alam atau hutan yang cukup sakral gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngambil. Kalau nggak ada kode-kode alam yang mempersilahkan kita ngambil, kita nggak boleh. Karena apa? Kita nggak ngerti gitu kan. Dunia sana tahu kita belum tentu tahu. Ya mungkin kalau saya pribadi sedikit banyak iso merasakan, tapi nak teman-teman nggak tahu ya. Gitu ya. Oke? Kita akan cari sarang atau telurnya. Kalau rezeki kita ketemu, kalau enggak ya enggak masalah. Dan ini enggak akan kita ambil, supaya ini biar berkembang biak kalau memang ada ya. Biar berkembang aja. Oke, cekidot, ikutin terus kegiatan kita. Berpetualang di alam, menyatu dengan alam, selalu bersahabat dengan alam, sebab alam memiliki bahasa cinta untuk kita dan sebaliknya. Go!
lanjut. Kita akan cari lagi. Saya yakin kalau nanti ada yang ini kayaknya jalannya limit sekali, pernah dilewati. Wah, bener ketemu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Wadidaw. Teman-teman. Teman-teman, lumayan. Tapi sekali lagi visi-misi kita tadi adalah kita bersahabat dengan alam. Jadi kita akan menjaga ekosistemnya. Kita nggak akan ambil semua, kita akan ambil secukupnya. Jadi ini 2 aja saya cukup untuk mengisi energi saya sehari ini. Nanti mudah-mudahan ini bisa menetas yang 3 ini dan bisa menjadi berkembang biak dan ekosistemnya bisa banyak, bisa kita nikmati ke depannya. Oke, terima kasih dari saya. Ini siap, nanti kita akan bakar, kita masak supaya energi kita ada lagi. Oke, terima kasih dari saya. Ayo kita ikuti lagi, kita akan bakar ini. Cekidot, kita tinggalkan yang ini. Oke, ciu. Wow, keren teman-teman, kegiatan kita hari ini cukup melelahkan. Kita tadi udah mengeksplor sungai-sungai, kita ketemu satwa yang cukup langka menurut saya, karena di sungai yang liar ada bebek angsa yang lihat. Bebek angsa itu tadi kayak semacam bibis gitu ya, tapi bebek lah tepatnya diunggas. Tapi untuk mengisi energi saya sebelum saya membakar telur yang kita temukan tadi, aduh, ini mengganti energi ya. Ini tadi tuh ketemu pisang ya, kita pak buka kantek keteren bro. Teman-teman kalau mau ke sini, tak taruh sini. Pisang ini kalau teman-teman makan satu, bisa 2 hari nggak lapar. Maksudnya 1 tandan. Pokoknya ikutin terus, kita nggak apa, tujuh tegang-tegang. Kali ini kita membahas sesuatu yang menikmati alam, jadi jangan terlalu tegang. Teman-teman yang sudah tahu saya, inilah sisi lain saya, sisi lain yang sebenarnya suka berpetualang apapun. Ya teman-teman, telur yang kita dapat tadi ya, itu kalau mbah saya dulu ngajarin, telurnya itu dibungkus pakai tanah liat atau bisa daun-daunan, tapi yang paling mudah didapat adalah tanah liat atau tanah liat. Nah, ini nanti tujuannya untuk apa? Supaya ketika tanah liat ini terbakar, ini di dalamnya telur, sehingga di sini nanti akan terjadi yang namanya kayak kukus atau open atau panggang, sehingga telur di sini udah matang seperti itu. Ini yang ngajarkan dulu adalah kakek saya almarhum Mbah Ran. Dulu kalau orang Kedunggalar, Reco Banteng, Ngapit, Sakrowono, Karambelek mesti kenal namanya Mbah Ran. Kerbaunya banyak. Saya dulu di hutan suruh manjat tuh, penekin ke. Itu ada enek apa jenenge susuh terkuku, tak penek tret. Ndoke telu. Terus lagi caranya piye dibakar. Nah, dibakar piye dikai anu apa jenenge lempung. Nah, ini namanya kalau di tempat saya bukan tanah liat tapi lempung. Nah, ini nanti seperti ini dilapiskan ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman di hutan nggak menemukan telur atau apa, pengen bakar, ini seperti ini. Jadi nanti nggak buyar, nggak pecah. Ya, ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, dilapisi telur. Lapisi lempung. Nah, ini tadi tanah liatku yang satunya mana ya? Aduh, sebentar ya. Nah, ini seperti ini sampai rapat ya, teman-teman. Sampai rapat. Ini teknik bertahan atau memasak telur dengan baik dan benar tanpa ada bantuan alat di rumah. Ya, tak adanya mung rek geni, nah, korek api. Nah, itu begitu. Oke. Nah, ini rezeki kita dapat ya, teman-teman. Ini kita nyari ranting-ranting kering untuk bahan perapian, untuk bakar. Jadi ingat kalau di hutan teman-teman ya, nyari yang kering-kering ini untuk persiapan. Jadi kalau bakar enak gitu ya. Ini banyak didapat ya, teman-teman. Tapi ingat, setelah menyalakan perapian, setelah selesai, teman-teman harus mematikan, benar-benar memastikan itu mati supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Oke? Membuat perapian, maaf ya, cara tradisionalnya tetap pakai korek. Jadi sebenarnya
bertahan hidup di hutan liar itu saya tidak menyarankan, dan jangan pernah dengan unsur sengaja Anda bertahan di hutan liar, karena apa, itu konyol. Jadi kecuali zaman era dulu ya teman-teman. Teman-teman ini apa, sudah mengeluarkan itu menandakan ini ada apa, di dalamnya sudah ada kematangan ya, proses pematangan itu ngebul itu teman-teman. Oke, ini sudah kita ambil coba sampel tuh kayak gini. Di sini kita makan sini aja teman-teman, sampai teman-teman bersampai isi energi sempurna teman-teman, sempurna. Wah, ini nikmat mana lagi yang mau kita dustakan di hutan ya ta? Di hutan bakar begini ini, tapi kalau nemu, kalau nggak nemu ini kris ya ta? Nah, tadi oke, untuk ngisi energi kita lanjutkan lagi nanti. Teman-teman, sekali lagi jangan mencoba untuk bertahan hidup secara sengaja tanpa bekal, karena Anda akan is dead zaman sekarang. Oke, tingkat kematangannya medium, jadi ya ada becek-beceknya, tapi ya namanya apa adanya dibakar, yang bisa sempurna kita godok. Oke, yang tapi ini top rasanya. Jangan ikutin terus kita berpetualang. Bye bye, terima kasih. Rahayu. Oh, tasku mana ini Pak? Lupa, ini belum matiin. Kalau selesai kita memakai api di hutan, pastikan dengan pasti ini harus mati. Ya, dengan cara apa? Ya seperti ini. Ini harus mati. Kalau ada air pakai air, kalau enggak, nah debus. Ini aja cukup. Bara-baranya sudah pastikan mati ya. Matikan api ya, dan pastikan tidak ada bara api yang menyala. Ini. Terus setelah ini teman-teman baru meninggalkan tempat itu, sehingga tidak terjadi kebakaran. Ingat, bersatulah dengan alam, menyatulah dengan alam, baiklah dengan alam, karena alam akan memberi bahasa-bahasa indah kalau Anda memakai dengan cinta. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak memakai dengan bahasa cinta, alam akan berbicara dengan bahasanya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Goodbye, see you. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah acara pungkasan di serial Bolang kita. Hari ini akan menjadi tradisi pertama kali, dan sampai seterusnya kami tim mengusahakan di mana kami berpetualang. Di akhir acara kami akan berusaha untuk menanam pohon yang bisa bermanfaat. Ini tadi saya sudah bawa cangkokan ya, cangkokan buah jeruk sankis. Ini sudah mulai tukul. Ini adalah kepedulian kami terhadap lingkungan, dan ini sebagai amal jariah kita, oksigen. Jadi pohon penghasil oksigen kita harus tanam. Usahakan kita bisa mengeksploitasi alam, juga harus bisa memperbaiki ekosistemnya. Jangan ditebang-tebang, tapi ditanam. Untuk apa? Warisan anak cucu kita. Jadi teman-teman, sekali lagi bersahabatlah dengan alam, sebab alam akan bersahabat dengan kita kalau kita bersahabat dengan. Kita akan gali di sini, dan 5 tahun lagi kita akan